Berkelahi tadi sama bule. Nggak apa-apa aja kamu Gepar. Nggak apa-apa aja, biasa ini. Kenapa ada Gepar Nisa? Sudah tadi berkelahi sama bule. Oh, apa itu mau Gepar? Nggak apa-apa aja. Itu yang bule kan biasa cari-cari Kak Bede. Nggak bilang anak-anak kan di terminal. Jadi bagaimana ini yang Gepar setoran Kak? Kasih tau mi dulu Edi. Bilang nggak bisa ke sana dengan Gapar ini masih capek Kak. Kau mau sebentar bawa gitu ke sini setoran. Nah, iyo kembali mau dulu ke terminal. Iya kasih tau mami anak-anak di sana nah. Nggak apa-apa aja yang Gepar. Malam kau ke sini kok. Urur dulu malam. Iya. Iya nah. Ini berapa ini? Iya. Iya. Kau sekalian mau bawa ke sebentar anak setoran. Kamu yang bawa ki. Iya. Di dalam pakai bagus deh Om. Iya, di dalam pakai. Ya mau kau bisa gak? Belum pakai ini sempat singgah makan karena langsungnya tadi ke tempat berkelahi baru langsung pulang ke sini. Apalagi mau singgah kalau begini nih. Dia depan satu makan. Kan nggak bisa juga ini Om Gopar. Iya, masa apa dulu? Kalau ada di ngomong. Ada di persediaanmu kan? Ada tapi mie instan gitu ya. Oh, itu lagi nah hebat. Ya paling pergi kan masak. Kasih lebih nah. Karena Faat juga itu belum pi makan, iya. Belum pi pulang. Pintar lah tahu ini perintah-perintah. Aji mumpuntung ini adekmu ini. Khawatir itu tadi Om Gafar waktu tak berkelahi. Baru nggak ku tahu apa mau ku bikin sama Faat. Nggak mau ki istirahat itu dulu kan? Oh iya, kenapa kau nggak istirahat? Biar mak dulu di sini. Kak Indah cuma masak di atas, lagi juga aku bikin. Kenapa ini baik sekali ini sama saya Nisa? Tidak Ji, karena kita orang baik jadi harus kayak ditolong.
Kayaknya tidur nih Om Gafar. Tidur dulu dek. Iya. Atau kita ke terminal met dulu, nanti saya yang urus Om Gafar. Oh iya paling. Jalan ngapain nah? Oke. Customer pengen dan Gafar kalau anu tuh yang tadi sama kita. Ya pernah jalan mana dulu? Ya. Bapak. Apa Pak? Sekarang, Bang. Oh iya. Masuk mau ke sini dulu, pijit juga dulu. Mau aku kasih rokok, mau mijak kok di, berarti tidak bisa kau merokok. Mau mijik mau kau dulu. Jadi di lawang betulan itu orang beli ke bos. Di lawang ya, masa memang. Bisa betulan jadi gitu lawang itu orang beli kan? Mau tidak mau harus bisa ya, karena apa namanya di harus tongi ini dibanggakan silat kita. Itu gunanya silat. Silat kayak itu biar kau kecil, biar lawanmu besar, kau bisa. Yang penting kau tahu tekniknya. Kalau begitu ajak ke peng silat supaya bisa jadi preman yang segan. Ceh. Lebih bagus jadi tukang parkir pokok saja, tidak banyak pusing lu. Terima setoran, dapat gaji, selesai. Kau berkelahi, tambah banyak musuh lu. Jam berapa minta wa ini Om Gafar? Pulang mau kudu itu nyom. Sesa aja kok. Masih janji nyon, tidak ada jangan cari. Kau nyong. Capek kita wa juga Om. Belum pokok pasti makan toh. Lumpia. Itu. Pulang mau kudu. Saya pe yang urus gini. Tahu porena baru dia tidak kuat memijik nyong. Tidak ada rasanya kalau memijik ya, deh. Tapi yo, balik mau kopain dulu nyong. Kasih tau mami anak-anak kanan, kasih tau Kedi. Makasih. Jangan apa dulu. Rokok namanya kok. Iya. Nah, ingat kau nak kasih tau Ki. Iya. Bawa ke satu orang ke sini besok. Iya. Terima kasih bos. Iya. Ke rumah dulu. Iya. Sini saya lanjut pijit ke Om. Sudah sekarang. Bagus tadi nyong, anunya. Bijinya. Kenapa maki itu kah? Sudah maki istirahat. Sudah maki tidur. Sudah, Mak. Enak sekali tadi ini tidurku. Nah datang nyong ketok-ketok. Bawa itu setorannya. Seandainya tidak datang ini masih tidur. Dokter, ini Mr. Hans. Ya. Mr. Hans lagi kesakitan. Oh, oke. Ya, saya habis berantem Pak. Oh, habis berantem. Ya, Oke. Ya sakit ya, Mak? sini Pak, saya yang sakit di sini. Napas bagaimana kalau napas? Sedikit berat Pak. Itu. Berat. Oke. Ya. Sakit semua badan. Ya, Lama berantem ya? ya, Ini yang paling parah. ya, di sini Pak. Oke. Tidak ada darah apa? Tidak ada? Tidak, Tidak ada. Cuma sakit saja ya? ya, Oke. Saya ada obat herbal ya, bagus untuk stamina ya. supaya tidak terlalu sakit. Nanti tinggal lanjutannya ke, saya kira ini diurut-urut saja. Urut apa itu? Urut itu sama dengan massage. Ah, Massage, but this is a natural massage. Indonesia, ya, pure Indonesia. oh, I give you natural herbal
pure Indonesia tuh. Oke, Fuad tolong ambilkan, minta tolong ya. Di mobil saya Pak, Fuad. Ya, minta. Oh, maaf Pak. Itu nama siapa? Oh, saya Dr. Yusuf. Atau Dr. Seks? Saya Pak Dr. Seks. Ini dia. Ini obat Ini, ya cocok. Ini obat natural. Ya, herbal Indonesia. Make supaya sakit-sakit badan hilang, ya, untuk stamina, dan menurunkan juga asam urat. Oh. Ya, ini menurunkan asam urat, meningkatkan urat yang lain. Make strong, make romantic. This is for this. For you. Minum ini, baru cari tukang urut. Terima kasih. Oke, iya. Kalau Pak Yan masih butuh, hubungi saya, ya. Ada nomor saya, nomor telepon dan WA saya sama 0852 55 88 55 66. Ya. Nah, pukul lagi Gafar. Ada masalahmu lagi? Hah? Jangan kau lihat lagi begitu, Herman. Kau itu, Pasti ada masalahmu. jelas nih kalau orang hidup pasti ada masalahnya. Ya. Masalah cewek lagi pasti ini. Hah? Toh? Pasti masalah cewek. Nggak ada cewek apa ya? Nah, semua kartumu saya tahu. Jangan mau bohong sama saya. Kalau kau tahu jangan mau kau pengen bertanya, kurang ajar. Pusing aja ini, Pak. Kayaknya jatuh cinta Kak lagi. Pasti itu sama cewek yang kuasa itu. Sudah mau kau itu. Itu anak baik. Nah, Dia perhatian. Kemudian banyak yang dia bantu sekarang itu. Sejak lo tahu sejak pergi Iwati di sama Tawam, Iya. pergi di Orkes. Nggak ada yang bantu urus kosannya ini, Bapak. Nah, mereka itu kok dong. Mereka yang kontrol air, ke apa semua. Mereka masak. terus Saripa bagaimana tahu? Gimana dia sekarang? Ya terakhir sih dia bilang ditangani sama polisi, urusan suaminya. Saya kira kau sudah simpan kata sama dia itu. Dalam rangka apa ini kita ke Makassar Tunggururas itu? Ini deh Mariolo kuantar ki tata. Nanna ini susah sekali diajak pulang di mamanya kodong. Nah mamanya rindu sekali. Harus pisah sama suaminya kalau keluar. Ini Nadi? Iya. Karena di Makassar terus kini, enggak pernah pulang-pulang. Iya deh Mariola. Malu-malu ke sebenarnya ini. Sejak menikah Nana, baru pada kesempatan saya ke Makassar ini. Salam dulu sama di Mariola dulu. Iya.
Mana paling suamimu Nana? Kerja di kantor Ki, tapi kadang-kadang juga pergi menyanyi. Iya malah. Ini datang di Makassar ini mau kujemput. Tapi minta diizinkan suaminya. Tapi tidak bisa Bapak pulang ini sebentar Teta. Karena kalau pulang siapa urus Ki sebentar suamiku. Jadi saya bagaimana di mana bermalam ini? Saya kira mau pulang ini hari. Kalau soal bermalam, di sini mungkin bermalam. Kebanyak di kamar kosong di sini. Oh iya Demar. Terima kasih banyak Demar. Kau iya Baji. Tidak apa-apa jika bermalam di sini. Iya, enggak apa-apa jadi ke ada bapak nama liunga. Aman jadi dia itu ke ada bapaknya. Cuma itu Mi. Karena ini mamanya sibuk sekali, tidak pernah masak. Barangkali kita makan di luar. Iya. Mana kah mamanya Cia ini, Deng? Itu Mi kerjanya arisan terus. Tidak tahu dia di mana, di mall di mana. Iya, Mi. Apakah yang kita suka makan? Saya tidak lama pikir mau palu basah. Oh, kalau palu basah ada langgananku yang enak. Palu basah awi. Nanti kita ke sana. Iya. Terima kasih. Marielo, ini istriku, kita kenal Ji? Bah, nggak ada jaga waktu kau kawin. Iya. Makasih nak. Kalau ini Abi, kau tahu ya, sepupu kau itu. Dia itu yang jaga sawaku di kampung. Pak Ji, ini anaknya Haji Mansur. Dia yang jualan palu basah di Datu Musen dulu. Iya. Kalau ini tuang guru rasi, gurunya Gapar. Oh, cocok itu deh Marielo. Kebetulan ini mau sekali ketemu dengan Gapar. Telepon saya kok dong. Masalahnya selalu ada orang datang ke sini makan tidak mau bayar. Kenapa kau baru bilang? Iya, deh. Dulu pernah datang satu kali, tapi semenjak itu tidak pernah singgah. Jangan mau ke telepon Gapar. Saya saja pernah diangkat teleponku. Memang susah sekali di telepon itu. Tapi kalau kita chat itu, udah itu. Kalau penting pasti deh balas itu nanti, telepon itu. Kita juga deh Marielo. Kenapa jarang singgah? Ini baru presiden datang. Kau tahu itu Awi, tantemu itu paling malas masak. Nah kalau ada tamu seperti Tuan Guru Racik ini, terpaksa saya bawa mie ke sini karena saya tahu palu bersama itu yang paling enak. Nah dia tadi bertanya dia mau makan palu basah, maka saya bawa mie ke sini. Tapi kalau ke Makassar singgah maki di sini. Di sini itu Tuan Guru di Palu Basawi ada motonya. Wajib coba karena enak, tidak harus mahal. 10.000 Ji. Makan maki. Iyalah. Siapa tidak kenal? Ini Palu Basana masuk. Tidak kenal. Kalau begitu mungkin baik ini kalau makan maki. Saya juga mau dulu layani pembeliku. Sudah pagi makan, baru cerita-cerita. Terima kasih. Jadi dulu pulang de Marielo, karena aku pesangan kopi. Ada kopiku, kopi spesial. Tapi mau minta tolong de Marielo. Di teleponan saya dengan Gapar. Nah kalau kita telepon itu sama ke sini. Oh iya, nanti saya teleponkan ke Gapar.
Akhirnya datang Tom lagi dengan Gapar. Telepon bos kata. Mesti datang. Tenang kau dulu. Anu ku ini, anak-anak kos ku ini. Iya. Anu ini sepupu. Oh, anak kos tapang ini. Ada kita susah sekali dihubungi. Kadang kami di Mariolo ini tidak datang lagi. Sini mau dulu lagi. Aku kan banyak di anu parkiran. Ini kalau jam begini masih banyak perlu diambil tagihan. Oh iya Pak, kita ya di Gapar apa kita mau makan? Kalau yang lain sudah nih. Kalau saya sambaran ji, mana tahu bukan retosi pada situ. Kau apa kau makan? Sembarang juga, sembarang mau juga. Ada batu ke, baygon ke apa? Nama akan jadi ke sembarang nabi tuh. Sembarang ada ya. Gapar. Iya teh. Ini Awi ada masalahnya. Kau bantu. Cerita sama kau. Iya di Gapar. Kalau di sini tuh biasa ada preman datang, makan tidak mau bayar, baru pulang minta gila-gilaan. Nanti saya coba-coba kasih tahu. Kelewatan sekali nih Ratma. Dia tuh dititip sama orang tuanya di sini tinggal supaya diawasi. Ini kulihat saja ada pacarnya ini jarang ada di kosan. Nggak ada pulang tadi lagi. Ya, nggak tahu Mi itu karena lambat Kak juga tadi bangun. Sempat tadi tahu ada tadi pagi. Tapi coba Mi kita tanya dulu Indah. Indah. Nggak ada di bulan Rat. Nggak ada Pi Om. Berapa hari Mi itu? Ada 3 hari kayaknya. Sudah itu ke WA, suruh ketemu saya. Nah, bilang saya kegiatan kampus. Jadi begini, karena Om Gapar mau ke terminal dulu ke Mendung ini, nanti hujan. Kalau datang Ratna sebentar, bilang tunggu Om Gapar di terminal, nah. Oh iya. Suruh ke sana. Nah, jangan kau lupa. Iya. Iya, kita jalan pen dulu, nah. Iya. Kenapa dia? Dia heran, nah, kau itu dititip sama orang tuamu sama Om Gapar, nah, ada apa-apa terjadi sama kau, Om Gapar yang tahu. Jadi begini, karena lagi banyak pekerjaan di sini, tak bisa gak bicara. Marco juga itu nanti ada sana orang, kalau marah-marah ikut di sini, jadi tunggu mak di kos. Iya Om.
Karena ndak lama tadi keluar, ada datang, ada nih. Oh, dia berhasil dikasih tahu pesan. Iya, sama cowoknya bonceng. Pas kita ada Amran, jadi sama di Amran ke terminal. Oh iya, Amran memang tadi kuliah kan bonceng. Cuma tidak lama kan bicara, sempat ditanya. Saya bilang alasannya apa, itu kegiatan kampus apa, saya tidak tahu. Saya bilang nanti pilih kos baru kita bicara kan. Paski juga datang kan, mobil selayar kan masuk, bongkar muatan baru. Banyak sekali orang tadi di terminal, jadi bisa tak lama bicara. Di atas itu, menunggu kita tapi tunggu. Saya biar dulu, sekarang kan bisa dikit kan. Lama boleh dulu sih. Iya. Biar ambil dulu dia tuh, supaya hilang-hilang dulu perasaan bersalah. Kafar, kayaknya menunggu Ratna di atas. Sudah kita kasih tahu. Om, kayaknya sama aja pacarnya tadi itu pulang diantar toh? Nah, alasan yang bilangan kegiatan kampus. Memang kamu kan bicara panjang lebar kayak terminal kan. Banyak anak-anak juga. Malu nanti kita marah-marah di depannya orang. Saya sengaja itu berganti kos supaya bicara. Supaya lebih enak bicara. Sendiri kok dong. Biar Nisa naik dulu bicara. Oh iya, Nisa, besok kemana kak dulu pergian nah? Pergi jenguk itu boleh kah, Mr. Hans? Arang aku dapat alamatnya. Nggak enak Tommy kalau nggak pergi di jenguk tahu ah. Karena ternyata itu orangnya baik. Nah, besok. Jadi begini kan. Ya, jadi kami datang ke sini Mr. Hans karena apa namanya ya, bagaimanapun juga saya itu merasa bersalah sama Mr. Hans terlepas dari semua persoalan ya. Makanya saya harus temui Mr. Hans. Saya mau terima kasih Pak Gafar. Kau datang kau melihat saya di sini. Ya, terakhir saya minta maaf untuk kejadian terakhir. Saya emosi karena saudara saya udah mati karena Syarifah. Tahu dari mana tempat saya? Saya tanya ke Arnold. Arnold sampaikan kalau Mr. Hans tinggalnya di sini. Oh begitu. Kalau yang seperti ini dengan pengobatan tabib bukan dukun itu, Mister. Tabib itu biasanya lebih cepat sembuhnya. Mungkin hari 1-2 lagi saya bisa pulang ke Jakarta. Oh, Mr. Hans mau pulang ke Jakarta? Iya, dia kan tinggalnya di Jakarta. Iya, Bu. Saya ada tempatnya tinggal di Singapura, tapi ada rumah di Jakarta juga. Hanya karena saudara saya meninggal, saya harus ke Jakarta. Saya mau mencari tahu karena kenapa dia meninggal. Itu sebabnya saya ke Makassar. Saya juga minta maaf, Bu. Saya berantem sama suaminya Ibu. Bukan suamiku ini, Mister. Ini bapak kos saya. Oh, maaf, Bu. Saya kira itu ibunya, istrinya Pak Gafar. Karena saya melihat Ibu sama Pak Gafarnya serasi. Bagai pinang di belakang rumah. Mister, naruh rumah pepatah. Iya, salah itu, Mister. Yang benarnya itu
bagai pinang dibelah dua, bukan di belakang rumah. Saya pamit kalau begitu. Mudah-mudahan cepat sembuh. Sekali lagi saya minta maaf, Mister ya. Gimana ini, Pak? Dia bilang tarik ini dekat nih. Mau sampai gitu ya, ada nih. Masuk ke sini. Pamit, Pak. Terima kasih banyak ini. Sudah dikasih bermalam. Sudah dibawa memang perlu bahasa awi ini. Oh iya. Maaf mami kak masih tidur ini, saya lihat mamanya Kia. Tidak tahu jam berapa tadi malam dia baru datang. Ya, terima kasih. Baji, kalau ada kesempatanmu, suruh suamimu datang. Karena ada perlu sama dia. Kapan kira-kira panenmu ini, Baji? Kayaknya ini hampir Deng. Itu beras. Jangan kau suruh jual dulu. Karena ada temanku butuh beras banyak. Itu saya suruh kau dan Bella suruh ketemu saya. Oh iya, suruh Pak. Saya mau pamit dulu. Oh iya Pak Tuan Guru. Kapan-kapan kalau kita ke Makassar, ke sini makin lagi. Oh iya, Pak Mario. Saya jalan menuju apa Deng? Oh iya, ingat kau dan Bella suruh ketemu saya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiga par. Ada lagi? Kenapa begitu nih Gapar? Barusan kodon datang dijago rumah Ki. Itu dari mana? Hilang tiba-tiba, tidak bilang-bilang. Ada keluarga mau minta tolong sama saya, tidak ada yang bisa bawa mobil. Terpaksa pergi mendadak. Jadi tidak bilang-bilang mak. Dengan Gapar ini. Udah apa kita ada di pertokoan, nah cari Ki. Nah tidak tahu ke rumah tak. Jadi saya antar Ki ke sini. Deng Gapar. Masih kita kenal aja Deng Gapar. Bah, tunggu dulu. Di kakaknya Sadan. Iya. Menantu. Saya kira di Batam Ki. Iya, saya baru tiba tadi pagi. Karena kebetulan ada urusan penting. Oh begitu. Oh iya, kita bicara di sana, tapi tunggu dulu. Ada minyak? Ada ke bawah, dengan Gapar. Ada itu kodong itu yang pernah kutemani berkelahi bule Kak. Mau ditolong itu Kak. Mungkin salah urak ya apa Kak. Besok malam ke sini kok kita ke rumahnya dulu. Ku janji itu bilang mau ku carikan pengobatan. Nah, besok ingat bawa minyakmu. Datang kok ke sini. Kita juga ada yang keras sekali dipukul orang. Kau itu. Kita bicara di sana, Pak. Iya. Jadi begini, Tuan Hans. Saya baru datang karena dia ini tidak tahu dari mana dia ini. Ini kebetulan anggota saya punya kelebihan khusus. Ahli kalau urut. Nah, ini tidak bisa ditangani oleh dokter ini, Mr. Hans. Biar dia yang mengurut Mr. Hans. Tidak apa-apa Pak Gafar. Saya senang bisa dibantu Pak Gafar. Jadi ini berantem nih sama saya, Arif. Nah, sampai sekarang itu masih sakit dia anunya. Aku ingat gini. Ini kayak dulu yang selalu cari di terminal. Terlalu keras sih kapan kita pukul ini. Nah, itu saya merasa bertanggung jawab juga karena kita harus bantu dia. Nah, kebetulan ada juga minyak ini ke bawah. Ada ke bawah minyak? Ada. Oh iya. Tapi Mister, percaya dengan pengobatan tradisional? Oh, saya percaya Pak. Karena dokter itu bilang harus dukun. Saya memang belum seahli Ibu Ida Dayat, Tuan Hans. Tapi dengan minyak ini, insya Allah penyakit kita bisa sembuh. Oh, jadi sudah berobat ke dokter? Oh ya Pak, udah ke dokter. Tapi dokter bilangnya cari dukun. Memang kalau yang seperti ini, Mr. Hans, itu harus berobatnya ke dukun atau tukang urut.
Jadi kau kalau dia telepon, kau tak minta tempatnya di sini tak? Oh iya. Oh ya, Pak, nanti saya hubungi ya. Bantu saya, Pak. Oh iya. Apa tuh yang perlu kapar? Pagi-pagi jadi di Mariolo. Pak. Jadi kamu mana dari Mayongnya? Aneh agak kan? Dari Batam. Tapi orang sini sih. Itu hari datang di kos. Nah bilang disuruh sama bos untuk mencari barang-barang pusaka. Mau sekali beng ada pusakana juga ini karena orang sini juga bos itu kan dari sini. Orang sini begitu dia cari di pusaka. Nah, ini Demayong memang ahli barang-barang pusaka dan memang dia bisnis. Barang apa yang kita cari? Yang bertua. Mau tombak, badi, keris, atau apa? Anjo basia jaru rupa-rupana. Ini aku yang dipakai berperang. Ini aku yang dipakai boleh ribala. Ini apa si raja? Ada juga itu besi, nah suka cewek. Oh iya. Sebab boleh kucini rong, napa foto ke kirim kan? Oh bisa ji. Cika. Sini ku dulu nak. Ambil saya itu besi di dalam. Di mana? Di Lamaria. Yang mana ya, Teta? Bos semua minat ke sini. Kebetulan tadi ini ada yang mau ambil, jadi saya bawa ke sini. Tapi kalau mau lebih lengkap, banyak di rumah. Oh. Ya, kita lihat dulu. Ini yang merah ini. Saya juga tidak tahu lihat besi ini. Tapi kalau kita bilang baik ini besi ya, itu yang baik. Ini ahlina. Kalau urusan pusaka, ini Mayong. Tapi kalau saya tosen tadi, kalau saya tosen sebagai orang Makassar, tentu dibanding Makassar Kabahatus. Bagaimana Den Mayong? Iya. Tetapi itu kembali lagi di fungsinya. Seperti yang menjelaskan Aden Mayong, bos tak mau pakai untuk apa? Kalau mau kopi di rumah banyak, ada tombak, ada lu, bahkan ada selendang di rumah. Pokoknya kalau barang-barang pusaka ada di rumah. Kulo besi juga ada, anti kulit ada. Jadi kapan saya bisa ke rumah ini karena bosku ini mau sekali kasih. Dari kau kapan ada waktumu? Oh iya. Saya banyak di waktuku. Biar juga sebentar kalau mau, besok atau lusa, terserah dari kamu kapan ada waktumu. Oh iya, nanti saya sampaikan bosku yang bagaimana yang dia mau cari. Cocok memang kalau begitu. Berarti saya selesai tugasku Den Mayong. Toh, kita main baku urus, ambil nomor teleponnya. Kapan ada waktumu telepon nih? Karena ini ahlinya kalau barang-barang pusaka. Oh iya. Nah, baku atur makin paling. Ya, terima kasih kapan. Oh iya. Mau pamit dulu kah? Mau ambil setoran anak-anak kan? Oh iya, saya mau balik ke rumahnya bosku. Makasih pengaji Mayong. Terima kasih banyak. Salam kemari di Mariolo. Iya. Mayong, Terima kasih banyak. Iya. Baik. Kita yang kabaran dong. Iya. Lagi pergi. Saya Bos Edi. Oh, ya Pak. Makasih banyak Pak Endi. Iya. Iya. Pak Edi, saya balik dulu. Oh iya. Makasih banyak, Di. Iya. Om. Nih, banyak mana om kue? Woi, kau dari mana? 1 bulan tidak pernah saya lihat. Ada aku dapat info ini om. Nisa? Iya om. Katanya dia kos-kosan di belakang terminal. Satu di kos-kosan itu di Ciwana, di sana. Itu yang punya kos-kosan itu nah, bosku. Den Gappar. Hati-hati kok. Mas om. Ciwan. Kalau kau mau dapat masalah, coba-coba mi ke sana. Mas, jangan pergi ke sana. Itu yang punya kosan jelas sekali. Saya pernah menjual ke sana, terus. Gimana kok di sana? Sebut namaku. Bayar, sudah sebut namaku, bayar. Ais, iya Pak, Gadis komplit, iya. Ya.
Denggapar. Bilang kamu batu di terminal karena batu menrin nih. Ya para lupun deh. Apa tuh main Denggapar? Erwi ku serbunnya daerah ya igo. Anggap ada kadang kamu ginjo Denggapar. Ayo. Kali tujuh loro nanti. Apa lupa saya? Saya ingin dipajaki bentri anggotaan. Warung Palu Basah Nawi? Bah, kan ada Ji Mansur. Kan tuh balu di magangan. Baik. Nampak anggotaan be ngalalu namanya kepala doi anjor, apalak kanre. Apa carana pun tenana so. Oh gaya anu jadi Denggapar. Bekas anak buat aja. Ya anu Yuding. Kurang ajar gini Yuding. Masa aku suruh parkir ngapa namanya pajak-pajak kamannya. Nak pas selesai kan Denggapar? Oh iya Pak Ding. Kau apa yang selesaikan Kak? Daripada nak yang selesaikan yang kau tanu kan kodi toh. Iya nampak bijai ya bela. Apa Siap Denggapar. Oke. Makasih Pak Ingi. Oke iya siap. Oke selamat. Namanya saya Koreawi nak. Siap. Baik. Siap Denggapar. Oke. Jangan tersinggung kan? Aja Denggapar. Aman. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Igo. Oh iya, apa itu may paral lu? Anu Dengawi, saya ini datang ke sini mau minta maaf. Anu Dengawi, sumpah yang batu Denggapar di markas kah? Moro-moro nagana Andre ni beng sering dia anu dipalak-palaki sagangi uding. Oh iya, enggak ku tahu namanya. Cuma memang setiap hari datang ke sini minta uang, makan lagi gratis. Oh iya. Ini saya datang, saya mau minta maaf. Karena uding itu kusuruh je parkir, bukan kusuruh palak-palak menren. Oh, datang pengen Denggapar di tempat tak? Iya. Saya enggak tahu gitu, padahal saya cuma ku telepon-telepon biasa je. Tidak kita tahu aja ini saya Dengawi. Keluarga ki. Kalau bapak tak itu nak tahu ya. Haji Mansur bapak tak toh yang di Dato Museng. Palu Basah Dato Museng saya ini anaknya. Iya minjo Dengawi, saya tidak pernah datang di sini pergi minta-minta atau mau kopi makan di sini. Karena itunya bisa jaga semua Dengawi. Oh, anak siapa? Saya anaknya Iwan Tompo. Oh, anak Iwan Tompo di maestro penyanyi daerah Makassar. Keluarga jadi paling itu. Kasih tahu mau pengen itu anggota tak. Kak biasa datang sini gara-gara tak. Seandainya dia bicara baik-baik, Ji, enggak masalah, Ji. Tapi tenang lagi Dengawi, nak keman remo-remo monjo yuding. Nak keman jagur-jagur ke baji-baji. Kita yang mami Dengawi. Oh iya. Nak harus sare anu ne yuding pelajaran roh. Masuk lagi dulu pengen makan, Dengigo. Jam lagi, baru-baru ke sudah makan. Nanti kita sampai ke mami sama Denggapar bahwa sudah mau ke sini. Nanti saya sampaikan ke Denggapar. Kalau lewat sini singgah lagi. Iya. Iya, Pampora, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gafar. Kemarin datang lagi tuh Jamal di Warkop. Ada lagi di Makassar? Iya, mau lagi pinjam uang. Udah pernah gua kasih uang kah? Bagaimana mau dikasih uang? Anda tahu dia di mana? Malah lagi juga kapan sama Demeriolo. Jelas Mi, karena bikin salah dia kawin tidak bilang-bilang. Itu lagi masalahnya. Apa dia bilang? Itu biasa. Jangan lalu aku kasih. Kalau anu suruh ketemu saya. Begitu? Iya. Bilang kenapa sangka Denggapar. Mau kak bantu kok, tapi bicara kok dulu Denggapar. Itu kemarin dia tanya-tanya. Atau suruh bilang Piko di Demariolo. Begini Anca, sebentar malam kau temani mamanya Cia ke pengantin. Kalau dia tanya, bilang kok, saya ke tempatnya Ustaz Herman. Sepertinya ada masalah yang penting. Tapi muka dulu sebentar antar ke pacarku di Mariolo. Jangan mau ke dulu antar pacarmu. Kau temani dulu mamanya Cia. Kau istirahat dulu di kantor. Sakti. Mesai kurang boy uding. Rilon tanggung kutaing. Pawangi karena nakin boy aku. Nah. Di mana bos? Mana setoran lu?
3 hari ini kau tidak store-store? Ada di rumah. Alasan ku kurang ajar. Tuh ya deh, saya balik-balik. Ikau, siapa suruh kau minta-minta di penjual paluba saya, padahal ku suruh kau parkir? Paluba saya yang di ujung sana, bos. Nggak tahu siapa itu? Woi, sepupuku itu kurang ajar. Oh, keluarga atau paling itu, bos? Tidak minta kau uang, bos. Dia dikasih ke warna. Jangan kau balik-balik, ada Denggapar, cari kau. Jadi, cari kah ini Denggapar? Untung saya tidak apa gitu hari. Nah saya sampaikan karena nak pas sampaikan ko salah, nak pa nganu ko. Woi, kenapa nak pergi nupa jaki? Nah saya suruh juga parkir. Tonya bos, tidak kau bikin uang. Woi, pasti mabuk kau lagi toh. Ampun bos. Woi, sadar kok, ngapa nang betar jaga bajen? Pesan mak kena ketahuan nih. Nah PRT. Bijang ku main napa jaki? Kakau juga, sudah ku berangkali minum. Berhenti mau ku minum, nggak usah lagi minum. Ngopi pajak-pajaki orang. Kau juga Igo, sadar-sadar mako. Tiap hari kau pukul anaknya orang. Kamu nih PRT, kira lagi baji. Kuremon tuh? Naknya pangane. Jago. Iya. Saya lapor sekali. Jadi saya datang kemana? Iya, Om. Nggak apa-apa, datang lagi ke sini. Kalau tidak ada makanan di rumah, kita telepon masaknya. Nanti saya ngantarkan ke rumah. Oh iya, terima kasih Pak Le. Iya Om. Iya. Bagaimana urusanmu dengan Gapar? Selesai nih tahu bagaimana? Iya, selesai. Palakan sama Rom. Oh iya pengen Om, minta maaf Kak Om nak kalau tidak terlalu gila ini, soalnya banyak sekali pengunjung. Kenapa kau semua? Deng, ini sudah Ben dipukul sama Igo, datang ke terminal melapor ke saya. Kayak ini anggota ini. Dia selalu pergi makan di situ ya, bayar itu yang penjual palu basah baru keluarga aku itu. Oh begitu Deng. Tolong sama saya. Jadi ku datangi bos. Nah, ngapa pukul kau Igo? Iya. Cocok nih. Daripada saya pukul kok. Kau minton salah. Jangan mau lagi aneh. Sudah nih. Baik, dan sudah ku tahu bilang keluarga tak. Mau orang ngaku ya salah. Iya, enggak apa-apa Ji. Saya jangan kau lagi ya. Mau bikin malu-malu, jangan kalau begitu kok. Jadi kembali dulu saya ke terminal Gafar. Ke anak-anak juga mau ke pertokoan tahu. Oh belum ada tak kumpul setoran sama Edi? Iya Om Gafar, sebentar Pi. Karena belum Pi ada setorannya Pak Edi. Jadi itu tadi uang? Bukan setoran itu, uang kena pinjam bos Edi. Saya dulu Pak Edi. Ke terminal dulu. Kita tunggu saya. Kayak kita bar dari tadi mas saya. Sebentar sekali Om Gafar. Yang mana? Itu tadi. Oh, yang cewek itu? Iya. Itu nih yang namanya Cia. Anaknya De Mariolo. Disuruh tadi sama bapaknya. Oh, saya kira cewek tak deh. Mulai lagi. Oh, jadi gitu rapat ke sebentar malam Om Gafar? Rapat apa? Iya Pak Ledi. Bapak suruh kayak di De Mariolo kan. Ke warkopnya sebentar malam kan, Ustaz Herman. Jadi bagaimana itu Om Gafar? Kayak itu semua anak-anak menunggu, nak kira rapat sebentar malam. Begini, kamu sama Indah yang pimpin rapat.
Nanti sebelum pergi ya, saya bicara aja dulu toh. Kan kau tahu nih semua aturan-aturan baru aja nih yang mau dibicarakan. Itu lagi, supaya tidak macet-macet lagi air kak. Harus ada saling pengertian orang. Kamu sama Indah yang jelaskan nih. Kasih tau dulu Indah, bilang jadi rapat kan. Indah, apa? Kenapa kau bisa jadi rapat sebentar malam? Nabi bilang Om Gafar. Si tahu ki penghuni koska semua nah. Oh iya Palek, tanya ki dulu. Tapi kau sudah custom Gafar itu? Sudah mah, ceritakan Gafar. Tapi Gafar ya pembawaannya emosi terus. Makanya saya telepon Ki dan Mariolo untuk ketemuan di sini. Begitu ini karena kalau Gafar diharap, tidak ada solusi. Nah, sekarang itu istrinya Jamal tambah besar perutnya. Saya mau bantu Ki. Gafar selalu larang kan. Makanya saya telepon Ki. Ketemuan di sini. Carikan solusi bagaimana ini bagusnya. Tidak bisa juga tahu Gafar begitu. Itu kalau sudah hamil begitu anak. Jamal harus tanggung jawab. Tapi tunggu dulu Gafar, baru kita bicara. Oh, mau datang dengan Gafar di sini, Marolo. Saya suruh dia ke rumahnya. Ini saya heran. Kenapa ini dia belum datang? Selalu lagi pasti Gafar itu. Pasti ngurusin dulu itu anak kosnya. Lama pasti itu baru datang lagi. Karena lihatnya Gafar jatuh cinta lagi itu. Tapi pacaran dikasih sama anak kosnya. Saya juga pikir begitu. Tapi saya tidak mau urus itu Gafar. Nah pusing aja. Adik, sorry. Kenapakah kau lama sekali Gafar? Lagi rapat tadi penghuni koska. Jadi saya kasih mulai dulu pembicaraan selanjutnya mereka mami. Ada apa ini? Ada apa? Kau itu kenapa kau lihat adikmu begitu? Ustaz Herman sudah ceritakan saya tadi. Iya, gitu Gafar. Terpaksa kayak ini hubungan dengan Mariolo. Karena pasaran perutnya istrinya Jamal. Nah kau acuh ya kau. Terpaksa kau hubungan dengan Mariolo. Nah kalau kau dikasih tahu, emosian kok. Ini lagi pasti marah apalagi sama saya. Siapa yang marah sama kau Ustaz? Saya kan cuma bilang yang kau bantu dulu kalau dia belum ketemu saya. Nah dia kan belum ketemu sama saya. Itu Jamal ke adekmu, keluarga Ki. Jadi begini deh Mariolo. Bukan saya acuh tak acuh. Cuma kan kita juga rasa ini Jamal. Kayak kita ini bukan keluarga. Selalu Ustaz Herman yang datangi, bukan saya. Nah saya kakaknya, kita kakaknya. Harusnya itu ke saya dulu, baru ke Ustaz Herman. Ini dah langsung ke Ustaz Herman. Pinjam uang lagi. Kalau tidak bayar, siapa yang... Kita pasti lagi disusahi. Makanya aku larang, jangan dulu Ustaz sebelum dia ketemu saya. Jadi bukan saya tidak mau perhatikan adikku dan Mariolo. Cuma kan kupikir juga kita pasti marah. Karena tindakannya begitu. Kau tangani baik-baik itu Jamal. Kalau kau butuh biaya, hubungi maka. Tapi
Jangan Mi, kau kasih temu ke Jamal. Cocok Mi Paeng itu kalau kita bilang begitu Mia. Karena saya itu juga kutunggu, karena saya tahu kita pasti akan tersinggung. Kalau tahu Jamal menikah begini, baru tidak bilang-bilang. Nanti kita bilangin ke sekongkol. Kalau saya dukung Ki. Jadi saya pikir ini sikapku begini Mia. Untuk kebaikannya juga. Kita kan Bugis Makassar ke ini adat gitu. Nah ini ya tidak ada adanya ini Jamal ini. Saya jujur kecewa juga Demariolo karena apa di selama ini kan tidak banyak dibilang Demariolo ini yang hidupi semua, yang kasih pekerjaan semua. Hargai kok. Dia ganti orang tua tak, kakak tertua. Baru dia begitu. Enggak tahu itu Jamal, dia nggak apa saya. Seandainya masih seperti dulu, wambak kok, biar kau adikku. Itu juga Wati. Kerjasama itu Jamal. Itu dia ada di Sulbar. Ustaz Herman bilang. Sulbar kita. Saya kira kau bilang dia mau ke Makassar. Cocok tahu apa di ke Makassar, yang penting ada dana. Kalau tidak ada dana, cerai. Jadi bagaimana itu deh? Kami yang ambil keputusan Gaffar. Tuh Ustaz Herman, pasti saja lagi ngoper dain tuh. Ini yang ku khawatirkan. Karena kalau saya, bisa-bisa dia bikin jantungan saya. Saya kembali balik. Iya. Jadi. Baik, agak panu Ustaz Herman. Saya bisa nampak moro-moro lain. Gak begitu jadi memang kerjaan marah-marah. Tapi intinya kan ada solusi dari Demariolo. Cocok solusi, tapi ini telinganya merah misalnya telinganya. Apa kamu? Bukan jana kos yang kasih merah telingamu. Nah. Lama nak tunggu tadi? Lama, sempat cerita-cerita sama dia. Iya, enak Kak. Memang datang tadi stop tadi. Oh. Cuma sudah lama itu jadwal rapat di rumah kos. Jadi, bagaimana? Masih biasa datang? Mami dengan Par. Itu lagi datang ke sini minta maaf. Apa namanya? Dan disuruh sama bosnya. Jadi pandai-pandai itu. Karena aku tahu ke bosnya itu teman. Oke, saya jalan ya lah. Masih bagi dulu makan dengan Par. Sudah makan tadi. Makan hati. Nyaman tuh. Iya. Muka na bengkok-bengkok berarti sudah makan hati. Iya. Nah, Iya. Dari rumah temanku di sebelah Gaffar, kebetulan di kaki dari rumah Ata, singgah mak. Jadi kebetulan Joko ini lewat. Bukan juga Gaffar ya, lama-lama tidak ketemu sama kita. Duduk mau kepala dulu Narif, sakit kepala aku Bella, mau dulu baring-baring. Oh iya Pak, misal. Om, Siram aku dulu. Di kamar tak makan kain dan tidak mau naik, takut aku pas sendiri. Gak ada rasa, mau main HP. Bagaimana Jito mamamu? Ya, terpaksa diikuti mami mau orang tua Om Gaffar. Masuk dijodohkan nggak? Jadi dijodohkan kue? Iya. Pasti cantik itu? Ya. Pasti. Gitu mungkin Om Gaffar. Aku bilang gitu hari. Lihat kau dulu, jangan kau langsung protes. Wih, jadi mamaku menikah nih Arif? Belum pindah. Masih mau kuliah dulu dia. Wih, aduh kok Rif, lama udah kesini. Bapakmu yang ada pulang dari Jakarta? Masih di Jakarta Om Gaffar. Gak pindah mentok, kerja mungkin di sana atau bagaimana? Pindah memang Gaffar di sana. Lama-lama tidak ke sini. Jadi deh, sesak kau ini Kak.
Mama nu mami ini baru deh, mama nu kau kah? Ujian kah? Weh, kau dulu mipen dulu kah? Mau kah istirahat dulu? Oh, kita iya, cerita pokoknya anak dulu nah. Iya. Kau dari mana bisa aja? Barusan muncul. Kau tahu yang namanya bucin? Sorry mami ini kalau baru kalian kesini. Kau ya, bagaimana Nuno? Kabar Nuno? Ya baik-baik aja, alhamdulillah. Kau ya Indah? Nih, banyak begini Ji. Ada tuh Mika cowok no? Beda, ada pito foto. Dah. Sorry mami ini kalau ngebucin nggak selama ini. Ini lagi setelah ini mau lebih ketemu. Sampai apa itu? Yoits. Kepala orang itu tidak main HP. Kau sakit kepala mau main HP Joko. Sakit kepala ini kan? Iya. Belum apa deh nah? Nah, ada telepon na pacarku masuk. Tadi kok. Tapi di mana meturat nih ya? Baru kira keluar sama pacarnya. Terus lah. Keluar, suka itu keluar sama pacarnya. Marah sekali sama Gafar. Ada nih pacar. Sama pacar barunya di luar. Karena bisa Gafar marah-marah sama dia. Sering 3 hari tiba pulang. Bermalam di luar. Tahu begitu rasanya. Ya Pak deh. Sampai ke mami sama Gafar di bilang pulang mak. Ya Pak, oke. hati-hati kau. Nanti bisa denah. Ini sih, saya mau numpang nanya. Ini rumahnya Om Gafar ya? Iya, sini rumahnya Om Gafar. Oh iya. Tapi ini seperti kos-kosan. Kamarnya Om Gafar yang mana ya? Di sana yang ada motor merah itu kamarnya Om Gafar. Masuk nih ada gitu, saya baru-baru ngobrol sama dia. Perkenalkan nama saya Arif, saya ponakannya Om Gafar. Saya Elisa. Kalau gitu saya ke dalam ya. Kasih. Saya kira kita hari itu bilang mau ditunangkan. Setelah Nadia itu yang mau ditunangkan yang cantik, lalu bisa tidak mau nih. Kayaknya Nadia deh mau. Om Gafar. Ada orang ketuk pintu Om Gafar. Ya gitu. Akhirnya saya datang toh Om, kupenuhi janjiku buat Om Gafar. Ini anaknya Bapak Om. Kapan kita mau kasih ketemu Kak, Bapakku? Pulang muta-muta Om Gafar. Anaknya betul itu tadi Bapak Om. Ya iyalah, kita dengar sendiri tadi tuh. Kenapa nak lama sekali pulang? Sebagai tuan rumah yang baik, kita itu harus menghargai tamu. Tidak bisa suruh pulang tamu, kecuali dia mau pulang sendiri nih. Dia mengerti sendiri, apalagi tamu jauh dari Toraja ke Makassar, harus dihargai. Apa tujuannya itu di kesini kah? Mau ketemu bapaknya. Dia ini kan belum pernah kenal bapaknya. Yang nak kenal cuma Om Gafar. Om Gafar yang bisa mediasi dia untuk ketemu bapaknya. Makanya dia kesini dulu. Dia juga udah tahu alamatnya Bapak Om. Om Gafar yang minta tolong antar ki. Apalagi tamu jauh. Kita mau dipijit lagi kepala tak, tambah sakit kepala tak. Tambah sakit kepalamu nih kayak cemburu kok kuliah. Lanjut kita.
Jangan suka cemburu, nah. Aku suka gitu. Om Gaffar itu jujur. Jadi kalau orang itu sudah jujur tidak dipercaya, ada biasanya kecewa. Toh, nanti tambah sakit di kepalamu. Jadi dalam rangka apa ini kau ke Makassar? Saya rencananya mau cari kuliah di sini, masih cari info. Bagus, nah. Kau kuliah, berarti kau pikirkan masa depan. Cocok. Tapi waktumu ini datang salah. Bapakmu ini lagi ke Shanghai. Nggak tahu sudah berapa bulan ini Bapak Ong pergi. Ini kosannya dia titip sama saya. Baru sampai kapan ini kau di Makassar? Udah lama sih, Om. Pokoknya kalau saya sudah dapat info kampus di sini, saya balik dulu ke Toraja. Oh, iya. Oke, saya siapkan waktu seperti yang Om Gaffar janjikan. Nanti saya bawa ke jalan-jalan. Toh, boleh lihat Makassar. Bagus kalau ada yang temani, toh. Jadi, bagaimana ini? Nah, nggak ada bapakmu? Biar nih, mungkin memang belum rezekinya saya ketemu sama bapak. Ya, besok juga saya ke Toraja, mungkin kapan-kapan lagi saya main ke Makassar. Nah, saya juga nggak tahu lama sekali ini bapakmu di Shanghai katanya. Ada urusannya. Nah, ini kosannya ini bapak Om yang disuruh kelola ini. Jadi ya setiap saat kalau kau ke Makassar hubungi Om, oh, atau nanti kalau sudah pulang bapak saya kabari. Kenapa kau tuh kau Kanisa? Kayak gelisah sekali kau dilihat. Mana kayaknya Om Gaffar? Tahu. Jengkel kasih lihat gitu semenjak itu anaknya Bapak Ong, Elisa, selalu nak keluar. Lain-lain kau dilihat cemburu kok apa? Sembaran nih ini. Naik pasal deh. Kenapa itu nih sana? Aku tahu Ki, akhir-akhir ini tuh suka sekali ke ruang. Udah tempulin ke apa? Iya, udah tahu itu. Dia lapar Kak, ayo pergi makan lewat. Ih, cedera, sudah main futsal tadi. Deh, saya pergi bonceng kok, ayo nih. Dari mana Ki Om Gaffar? Ada tong. Ya. Kau ya? Mau dulu Kemana pergi itu? cari makan Om. Kenapa kau yang membonceng? Cedera, sudah main futsal tadi. Allah, alasan kau alasan. Tukar. Alasan ini laki-laki. Kenapa laki-laki dibonceng? Om Gaffar. Ada orang Mojo. Mojo? Siapa Mojo? Selamat bertengkar Om Gaffar.
pulang pergi lagi. Semenjak ada tuh Elisa, selalu tak pergi. Dari ini ku antar pulang. Minta tolong Ki. Nggak bisa jadi tolong. Kenapa nggak ditolong? Kenapa kita itu kan? Curiga sekali. Pasti pacaran kita sama Elisa. Bagaimana caranya nak? Anaknya itu Bapak Om. Dia dulu waktu kulit Toraja, dia ngantar ke Manda kemana-mana urusanku selama di Toraja. Dan ku janji kalau dia ke Makassar, saya toseng yang balas Ki, ku antar ke kemana-mana. Dan memang kodong tujuannya datang ke sini mau ketemu bapaknya dan ketemu sedih. Jadi dihibur tong. Sama-sama kak perempuan nah. Ku tahu karena ku lihat caranya tuh lain-lain kalau nalihat itu. Dede, berhenti gitu cemburu begini. Berubah Ki semenjak datang Ki. Tidak ada apa-apa. Itu semata-mata karena anaknya Bapak Om. Aduh, capekku ini baru begitu Ki lagi. Kalau kau marah-marah, tambah capek Ki kurasa. Bi, senyum kopenya dulu. Kenapa senyumnya dipaksa? Pokoknya tenang mau kau pulang Melisa. Nah, pergi dulu Gaffar. Tuh, dami Om Gaffar, kan dari ribut. Tuh, ayo deh. Tidak pacaran betulan kita dengan Elisa. Capekku ini jelaskan. Demi Allah. Jadi perang dunia. Iya, padahal tadi ada mau perang dunia. Iya, Pak. Iya. Menjengkelkannya ini dua orang yang aus kau naik dapat. Tidak berhenti ku tuh naganggu dua orang Om Gaffar. Dari tadi itu naganggu kau sama Fat. Bagaimana kita tidak naganggu? Kau kentar sekali kayak orang cemburu jadi. Naganggu kau ya ke kamu sama Pak. Makanya berhenti ke cemburu. Kenapa kau lagi cari-cari Kak Nah? Iya, 1 tahun mak itu ndak sama Nah. Oke, lepas Mei. Bisa mau aja pecat. Weh, lepas Kak. Weh. Bisa maka bicara Nisa. 1 tahun mama nunggu. Berapa kali makasih bu kesempatan tapi tetap ku tidak mau berubah. Tetap kau kasar sama saya. Kau nggak tahu kau orang di kampung Nisa. Banyak orang tetangga cerita Kak, gimana istriku saya mas suamimu Nisa. Tuh baru itu mabok kau lagi tuh. Ya begitu kau mau berubah baru mabok aja lagi, nu kerja mabok terus. Lepas guys. Orang tua aku saja lagi nggak mau sama kau. Ayo sudah. Nggak malu-malu nih itu Nah. Bantai aku pindah kos nu cari Kak terus. Pindah Kak lagi, datang kau lagi cari Kak. Sama Kak bicara sama kau baik Nisa. Berhenti mau ku itu. Malu-malu ku itu sendiri sama dirimu jadi cowok. Saya tidak mau sama kau, orang pemabok. Sekarang ada mi pacarku Nah. Pulang mau ku itu. Apa nu cari di sini? Nisa! Saya nama saudara. Kau tahu orang di kampung Nisa. Hei, apa ini? Kau bikin ribut di sini? Suami Nisa. Kau macam-macam. Saya tidak mau tahu siapa kau. Kau tahu ini di sini nih kekuasaanku. Yo, saya penanggung jawab di sini. Kau bikin ribut di sini. Kau pulang. Siapa tadi itu Indah? Suaminya. Kenapa kok?
Karena kau udah telepon saja cepat-cepat, untung. Tadi pergi ke jemput di terminal cepat-cepat. Dari tadi itu. Lama itu di sini kan? Iya lama nih. Piko dulu satu orang, pergi lapor ke di Pak Lurah kan, nanti datang misalnya Pak Lurah kayak itu hari. Nah, lihat ada ribut-ribut di sini, kita lagi yang dapat semua di kosan. Kau dulu, Nyong, piko dulu lapor di Pak Lurah, bilang Ji, kejadian biasa aja nah, bilang nanti Om Gappar ke sini. Kukira apa? Suami betulannya ini? Iya, suami betulannya. Ke suami mau bedeng. Kau jangan kesambaran lagi bilang situ nah. Sudah. Masuk ke semua dulu. Masuk semua dalam. Kenapa begini stram? Masih ada anak-anak bunuh store di belakang. Wah, malas sekali semua kau ini. Ya, oke balik. Oke, balik. Ya. Om, ada mau tanyakan gini, Om. Kenapa, Sing? Saya bicara itu deh. Iya bos, siap. Mau pergi kemana? Oh, oke. Yang balik, sana balik. Sini begitu. Kenapa kau itu kau? Semalam dapat masalah. Itu kos kah? Yang di belakang terminal. Ku bilang memang Jaciwang. Jadi, napukul kau Gappar? Tidak Ji, Om. Cuma ada karena dia langsung lemas ke badan-badanku. Ada kakapang Om Gappar kah? Pagagaran na. Untung nanda napukul kau Ciwang. Itu anak-anak kah? Kemarin-kemarin, Ivan. Wah, setengah mati dipukul. Kira itu memang gigi kemarin. Ternyata deh. Kita tahu itu kalau mabuk, Om. Kalau saya, saranku Ciwang, mending pulang aku. Karena ndak lama ini, mau datang di Gappar ini ambil setoran. Masa? Mau datang ke sini Gappar kah? Mau datang ini. Ndak lama ini datang, mau ambil setoran. Kalau begitu Pale, Om. Minta maaf kapan sama Om Gappar, dan menurut kita pengen Om Di. Nanti saya minta maaf sama Deng Gappar kalau datang. Jangan kau lagi ulangi itu nah Ciwan nah. Iya Pak. Jangan kau mau bermasalah sama Deng Gappar. Nah, pulang mau Ciwan. Mau kak minta maaf ini Deng Gappar. Untuk? Itu yang kemarin itu yang ribut di Kosta itu ponakanku. Suaminya Nisa? Bukan istrinya itu Deng Gappar. Cuman ini ponakanku memang dia menton salah. Kak, nggak bisa sekali move on sama mantan istrinya Deng Gappar. Bah, nggak cerita juga. Oh, kemana kanmu? Untung dia cepat pergi, kaget mungkin. Aku gak gara gitu. Makanya mau kak minta maaf ini kau Deng Gappar di. Dio, nasihati baik-baik itu kemana kanmu. Jangan bikin masalah di sana. Kalau bisa larang ke sana. Susah sekali juga mau dikasih pengertian Deng Gappar. Tapi sebentar saya nasihati lagi Deng Gappar di. Saya larang juga itu malam Deng Gappar. Tapi namanya juga anak muda kok dong. Kasih tahu enggak apa-apa Ji. Iya, nasihati mami itu kemana kanmu? Iya.
Kau jam mau kau lagi ganggu-ganggu itu Nisa. 1 tahun mau kau ditinggalkan sama istrimu. Untuk apa kau pertahankan lagi itu istrimu? Kau bikin malu-malu saja keluarga. Bagaimana caranya? Tidak bisa kau pakai kurang susah ya. Bisa kau lepas. Itu Nisa, anak kesayangannya Deng Gappar. Kapan kau ganggu Nisa Ciwang, saya sendiri yang bakalan pukul kau Ciwang. Ya mikir mana begitu. Mengerti toh gimana perasaan bagaimana. Kau tahu Ciwang, adik-adikmu di rumah itu masih kecil. Nah kalau Deng Gappar tahu kau dekat sama Nisa, pekerjaanku terancam. Jadi jangan kau coba-coba ganggu Nisa lagi Ciwang. Kalau bisa kau lupakan Nisa Ciwang. Suaminya memang itu. Bukan suamiku nah, mantan mi. Belum Pina, dah ada surat ceraimu. Tadi yang mau tanda tangan, sudah lagi nak pukul. Mama sama bapak saja ndak mau sama dia. Sudah Mi, jangan Mi lagi kalian bertengkar. Iya Om. Nanti Mi kita cari ke jalan keluarnya. Kau Fat, jangan kau terus sering keluar kau jadi di sini laki-laki. Jadi begini Om Gaffar. Jadi kedatanganku di sini, kalian juga saya mau menjalin silaturahmi dan saya mau minta maaf soal kejadian semalam Om Gaffar. Sebenarnya saya tidak mau ribut Om Gaffar. Cuma Nisanya saja yang berteriak. Saya mau sekali bicara sama Nisa Om Gaffar. Jadi begini, siapa namamu? Ciwang. Ciwang. Jadi begini Ciwang. Saya ini diberi tanggung jawab oleh yang punya kos ini. Apapun yang terjadi di sini, ini tanggung jawab bos. Jadi kalau ada orang ribut, ada orang bikin masalah di sini, pasti saya dihadapi. Tapi kalau kau datang baik-baik di sini, saya jauh lebih baik. Karena ini tempat banyak orang yang tinggal, banyak macam problemnya, termasuk Nisa itu. Dan saya harus lindungi orang-orang yang ada di sini. Jadi kau maklumilah sikapku itu malam juga mungkin. Kenapa saya sampai bicara keras juga. Nah, itu semata-mata karena saya menjalankan tugas. Kalau kau datang seperti ini, baik-baik begini, saya juga kan terima baik. Kok? Nah, makanya saya panggil. Karena Nisa tidak mau bicara. Ini aku panggil kakaknya. Kau bicara sama dia. Itu urusanmu. Bantu tahu itu Indah. Apakah ini? Kalau bisa Indah, maka bicara sama Nisa. Ciwang, minta Nisa bagaimana? Indah, minta tolong sekali kak. Ini saja waktu mau turun. Ku jitu, ku bujuk-bujuk tapi tidak mau sekali. Jangan mami, ku coba-coba naik ganggu. Nanti berteriak lagi. Kayak kemarin itu waktu datang. 1 tahun aku dong, sabar. Minta tolong sekali kak. Tidak bisa kayak janji ku Ciwang. Kau jitu bodoh, tidak mau ku cari perempuan lain. Tahu mi keras ke dia, tidak mau sekali mi. Berapa kali mi juga ku pesan, jangan sentuh tangan. Tapi melakukan jadi tidak mau sekali mi itu. Kasih tahu mami Pak, kamu sekali bicara Indah. Saya tidak janji kok deh. Nanti lagi saya bicara sama Nisa. Ya Pak Om Gaffar, saya pamit dulu Om Di. Iya, mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Sini. Bagaimana itu masalahnya itu tadi? Siapa namanya? Ciwang. Bagaimana itu dia dengan Nisa? Iya, sebenarnya baik gitu Om. Tapi itu sih kadang kalau mabuk Ki, kadang main tangan Ki. Bukan cuma 1 atau 2 kali, tapi sering nih. Cuma begitu nih, maklum aja saya, tapi tidak mau aja ikut campur juga karena urusannya itu mereka berdua. Jadi tidak ada kira-kira jalan itu mereka.
bisa. Kayaknya ndak ada nih itu Om. Karena Nisa itu kuat sekali. Kalau bisa kau bujuk Ika? Hai, ndak bisa biar dibujuk Om. Kalau itu memang ndak mau, harus nih itu. Baru itu orang tua aku juga ngikuti sekali maunya Nisa. Jadi begitu nih. Baru posisinya juga Nisa ndak salah minta cerai. Ya, wajar. Aduh, pusing nggak Om kalau ini mau kubahas. Bisa kau panggil kakak dulu ke sini pengen Nisa. Bilang kau Om Gafar mau bicara, ndak ada nih itu suaminya. Iya paling aku coba panggil Ki karena berapa hari ini udah keluar kamar Ki Om. Udah mau sekali keluar. Aku panggil dulu dia. Iya, panggil dulu. Jadi setengah mati ku bujuk ya Om. Baru mau turun. Bicara mau pengen sama Om Gafar dulu. Naik mapalan saya di Om. Kamu kemana? Buka masa dulu Om. Lapar Kak. Biasanya beli joko makanan jadi. Nggak ada Pak Om. Untuk mana bisa ini Pak? Yuk Pak. Naik mapalan. Saya sengaja suruh tidak panggil ini. Rasa perlu bicara. Mau bicara apa Om? Kalau mau aja bicara tentang Ciwang, nggak mau aja malas Kak. Kalau mau bicara yang lain nih, kalau ndak muka naik, muka tidur, ngantuk Kak. Kenapa ini? Kau tahu kan Om Gafar sayang kau. Saya itu tidak mau lihat kau sedih, tidak mau lihat kau susah. Nggak kusuka kalau bengkok terus begini mukamu, udah cantik. Ini Om Gafar mau tahu ada apa. Kalau bisa kau cerita. Kan tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Yang penting kita mau cerita. Tuh. Kok begitu? Kak kita juga. Kita ndak dibela Kak. Justru ku bela kini begini. Kalau ada tuh orang lagi usir nih. Nah bagaimana kalau orang datang baik-baik? Kayak tadi dia datang baik-baik di sini. Masa mau diusir? Minta maaf Kak ini Om. Kalau misalkan dia lihat lagi mukanya, ingat lagi kelakuannya sama saya. Kayak muka lagi menangis, teriak-teriak. Kalau kita betul sayang Kak, jangan biarkan kita lagi datang. Tidak boleh begitu Nisa. Nanti orang datang semua di kos di sini. Karena ada orang datang diusir. Dia makin Om Gafar kalau datang lagi pergi betulan Kak. Karena gara-gara dia itu nanti tidak tenang hidupku. Pindah-pindah kos ke gara-gara dia.
Kenapa kok Gapar? Ada urusan apa? Saya sengaja datang ini, Den Mariolo. Ada sesuatu yang saya mau laporkan karena kita kan kasih ke tanggung jawab kemarin itu anaknya Pak Kadir. Kenapa Ratna? Anu deh, apa di? Berapa kali ini kuperhatikan dia tidak pernah pulang di kos. Baru biasa dia keluar 3-4 hari di luar bermalam dan tidak pernah bilang-bilang. Jadi saya ini takut kan nanti terjadi apa-apa. Pasti kita ini berdua salahkan orang tuanya karena itu anak kan dititip sama kita. Kenapa bisa begitu? Saya sudah 2 kali peringati. Nah, saya kasih tahu. Saya lapor ke orang tuamu kalau begini kok ini. Nah, ini dia melanggar lagi. Kemana kira-kira itu Ratna? Sampai pacarnya deh. Nah, itu anak-anak kos gak biasa dia Ki. Jarang dia masuk kuliah juga. Ini minat saya ke sini supaya kita yang sampaikan ke orang tuanya karena tidak enak kalau saya. Karena Pak Kadir ini teman tak. Betul itu. Barusannya kamu benar. Nanti saya sampaikan Pak Kadir. Terserah kita sampaikan mami saja orang tuanya bilang saya lapor begini. Karena nanti kita disalahkan itu deh. Betul. Kalau terjadi apa-apa tuh. Ini ada Anca. Oh iya. Apa tugasku Den Mariolo? Kau Anca, saya tugaskan ke rumahnya Pak Kadir. Oh, siap kalau itu. Tapi jangan kau ketemu sama Pak Kadir. Kau ketemu sama istrinya. Kau bilang begini sama mamanya Ratna. Mana ada yang Gafar nih, Sak? Ya, ada Ji. Kenapa itu? Ada cari Ki. Baru dari tadi itu mencari dari terminal baru ke pertokoan lagi. Makanya saya bawa ke sini. Panggil dulu Den Gafar. Sini dulu duduk. Sambil tunggu Den Gafar tuh. Om Gafar. Om, ada cari di luar. Laki-laki Perempuan. Hamil lagi. Barak kita hamil lagi ya. Sambaran tuh. Sama siapa ke sini? Sama Yul. Jadi saya balikin balik ke pertokoan Den Gafar karena anak-anak atau di sana tidak ada jagai parkiran. Ini? Kan minta diantar ke sini jadi balik nanti dia sendiri balik. Balik sendiri. Iya. Balik dulu. Tanya Dena. Iya. Tidak ada titip setoran. Tidak ada, Den. Mungkin belum pick up yang cukup. Oh, iya. Suruh dia bawa ke sini lah. Oke, siap. Sudah mau ke telepon Ustaz Herman. Iya, Deng, sudah mak telepon Ustaz Herman itu datang ke Makassar. Jadi datang mak ini ke Makassar deh. Jadi mana paling ini zaman? Ini tidak berani dia, Deng, ke Makassar. Ada dia di Polmas. Di rumah Jawati ini tinggal.
nanti kau ambil ada amplop itu di anu misalnya di lemari itu, tapi kau ambilkan. Yang ini Om. Jadi begini Lilis, ini dari Demariolo, tapi ini hanya untuk biaya melahirkan. Selanjutnya suruh suamimu itu cari kerja, karena kalau orang mau menikah siap kau juga untuk tanggung ki anaknya orang. Kasih tahu juga Wati bilang tunggu kau bagianmu. Marah sekali tuh juga Demariolo sama dia, nah kali tahu bilang sekongkol ki sama Jamal. Iya balik Deng, terima kasih banyak nih Deng. Saya peringati kau kau jam mau kau lagi ganggu-ganggu itu Nisa. 1 tahun mau kau ditinggalkan sama istrimu. Untuk apa kau pertahankan lagi itu istrimu? Kau bikin malu-malu saja keluarga. Nisa. Iya Pak Nah? Iya. Mari kamu. Bagaimana Anca? Dari mau ketemu orang tuanya Ratna? Iya Demariolo. Tadi malam saya ke rumahnya. Apa Jina bilang? Sesuai petunjuk tak, mamanya Ji saya temani bicara. Bagus. Kaget kia Demariolo, tidak nasangka anaknya seperti itu. Tapi na janji aja bilang mau datang Ji dia natemui dengan Gafar. Kalau begitu kau pergi ketemu dengan Gafarmu sebentar. Pulang ke dari sini nanti saya langsung singgah nih. Cak. Nih Gafar. Lama mau kok? Baru-baru juga. Bicara kan dulu. Saya mau tanya Ki, kenapa dibilang Ratna bermasalah? Nah saya lihat itu ada jadi atas. Bah, baru-baru ini bicara takut nih itu, karena saya kasih tahu bilang suruh kasih tahu ke orang tuanya. Dari mau dia di bapaknya. Sudah mah, tapi bukan bapaknya saya temui, mamanya. Oh, cocok itu kan. Kalau bapaknya itu baru sakit ya. Jadi apa sih tanggapannya orang tuanya? Kalau Nabila mamatnya mau kita temui 1-2 hari ini. Iya bela khawatir kabar udah enak saya di Mario. Orang tahu aja. Hampir tiap malam dia keluar sama pacar. Baru biasa nginep tak 2-3 hari. Makanya itu nak ke Mario lo kasih tahu Ki, karena nanti terjadi apa-apa kita nggak salahkan orang tuanya. Nah kita ini juga banyak diurus selain dia. Aku marah-marah tadi tuh di atas waktu mau datang, aku bilang tunggu dulu. Gak bagus yang pulang lagi itu. Dan ketakutan itu karena pas tahu bilang sudah aku kasih tahu orang tuanya. Kan saya ancam nih dulu. Ini teguran ketiga ini. Teguran pertama, kedua aku bilang lapor orang tuamu kok nak mendengar. Masih begitu.
Halo. Lamanya tidak menelpon ini. Kalau ada kesempatan gue menelpon Kak Gafar. Ibu kalau meski masalahnya kakakku. Bagaimana di perkembangan kasusnya Sarifah? Ya penting sekali kalau mau cerita Kak Gafar. Karena itu kematiannya suaminya dianggap sebuah masalah di negaranya. Oh begitu. Jadi di mana sekarang ini Rifah? Di negaranya suaminya. Selesai juga itu urusanku sama itu iparnya yang bule kah? Ini telepon Ki karena khawatir sama kita. Gila itu orangnya. Tidak Citaua. Baku baik mas sekarang. Malah itu saya dengar mau bisnis di sini. Jadi kapan ini kau pulang Samsia? Kayaknya harus ke sini Kak Gafar. Gak bisa pulang di Makassar. Kak urus kini anaknya kakakku. Jadi bisa-bisa nih di Jakarta terus makin. Iya. Kenapa kan pulang saja? Iya Kak Gafar, itu juga tidak tahu mau apa di sini. Aku kasih tunggu ya kakak. Jadi, tidak bisa mau pulang ini. Sampai pulang kakak. Mudah-mudahan itu cepat diselesai masalahnya di sana. Tapi nak kabari juga terus itu Sarifah. Tidak aku tahu juga ini beberapa hari tidak tenang telepon. Tidak aku tahu bagaimana sekarang. Samsia terima kasih nah. Sudah kan memperingati soal itu iparnya Sarifah. Nah tahu nih juga bilang saya tidak ada hubungannya sama itu semua hartanya Sarifah. Sudah mipalik dulu nah. Tapi baik-baik sih Kak Gafar. Iya sayang, baik-baik ya. Kau juga nah, baik-baik kau di sana. Iya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu? Samsia, adik Nasarifah. Kami baru menelpon lagi ini. Di mana dia? Masih di Jakarta, tidak bisa pulang kah? Dia ngurus ke sekarang anaknya itu kakak. Deng Gafar, mau berkelahi anggota na Edi. Hah? Mabuki. Minum lagi? Iya, minum lagi. Dari sore memang kuliah itu Deng Gafar. Banyak sekali mentor na beli minuman iya. Curiga mentor dari tadi itu bilang ada lagi nanti hari ini. Kalau bisa cepat-cepat Miki, buku panas di sana itu mau berkelahi. Begini Pale. Biar saya ke sana. Kau ke terminal kau dulu ambil kenua. Setoran. Oh iya. Oh? Karena nanti tambahan lagi, tambah tatalikan kalau banyak orang. Biar saya ke sana. Nah? Iya. Oke, Peng. Kau ke terminal nih. Nanti saya ke pertokoan. Iya. Di bagian mana di pertokoan itu? Iya. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous, can't wait to apply all those. Kau pasti mabuk 2 orang lagi toh? Tidak, Ji. Hah? Kau berdiri kau. Kau harusnya yang bagus saling melindungi. Kenapa kau lagi 2 orang berkelahi? Apa masalahmu ini kah? Jadi dia mentor dan cari gara-gara. Kau kalau saya sudah bisa mau kau lagi mau berkelahi. Apa nih Gafar? Kau berdua harusnya malas saling baku tolong. Orang luar datang paricu baru kau berkelahi. Ini kau para kau berkelahi.
Kau kayak apa saja deh. Kau juga itu kalau lihat kayak anggotamu berkelahi begini. Tidak, Deng Gaffar. Dari tadi saya larang ini mereka, tapi tidak mau mendengar. Jadi saya biar kami saja berkelahi. Iya, kalau baku bunuh, kau apa? Ada lagi polisi ke sini. Kau semua cari uang di sini, Pak. Kalau ribut terus di sini, bagaimana kau mau dapat uang semua? Awas kona, kalau saya tahu masih ada yang berkelahi lagi, selesai sampai ini hari ini persoalan. Hah? Damai kok. Bubar kok. Jangan kau anu dulu. Pergi kau dua-dua. Kau pelanggaran kau ini malam, Edi. Oi, Edi. Kenapa Ustaz Herman? Edi. Kenapa lagi itu ada ribut-ribut tadi malam itu? Apalagi nak bikin tuh Deng Gaffar di belakang? Berkelahi para dia. Mabuk. Datang Deng Gaffar. Diambah dua-dua. Oh, jadi dipukul koyul? Sudah dia larang. Tetap Tong juga berkelahi. Itu Kak Gaffar biar anak buahnya ngajar Tongi juga. Tidak, Ustaz. Deng Gaffar itu larang pakai minum semua. Mereka jadi berkuah, jadi minum. Bosmu larang kau minum? Berubah sekali dia itu. Hebat sekali itu bosmu itu kalau larang kau minum. Dia ya berhenti minum itu. Iya, Ustaz. Lama sebenarnya itu Deng Gaffar berhenti minum. Syukur itu kalau bosmu berubah Ki, tidak minum lagi. Kau juga berdua jam kau minum lagi. Saya juga lama juga berhenti minum, Ustaz. Alhamdulillah, itu yang bagus itu. Jangan sekali-sekali mendekati itu namanya hammer. Itu minuman keras dan itu memang jelas dalam Al-Qur'an. Kita diharamkan untuk meminum minuman keras. Iya, Ustaz. Karena kenapa? Minuman keras itu banyak akibatnya. Bukan hanya diri sendiri, tapi bisa mengakibatkan banyak orang. Jadi begini tuh ayatnya ini, Edi. Tunggu dulu, Ustaz. Tapi, Ustaz. Bagaimana? Tidak ada jaga parkiran, Ustaz. Saya jelaskan ayatnya dulu. Saya jelaskan ayatnya dulu. Susahnya anak-anak sekarang ini. Mau diajar kebaikan, lari Ki. Mau dijelaskan ayat-ayat, lari Ki. Sama aja bosnya itu. Udah mau sekali dengar ceramah. Kak minta izin Mia pulang kampung karena itu Ciwang selalu lewat-lewat di sini. Nggak tenang aku rasa. Kenapa nak? Karena tidak berani kau tidak ganggu. Bisa apalagi kalau ada Kak. Iya kalau ada Ki, tapi kalau ndak ada Ki Putih kasaminda, jauhku naik putih om, takutku. Tapi bagaimana itu sebenarnya masalah sama dia? Itu hari kau nanti sekali ceritakan saya dulu Om Gaffar. Ini semua salahnya masa lalu om. Salah itu orang yang menyalahkan masalah dulu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada yang namanya takdir. Kau tidak bisa tolak takdir. Dan Tuhan sudah takdirkan kau di masa lalu kau seperti itu. Tapi Om Gaffar, karena masa laluku ini susah sekali Kak sekarang. Jadi kalau kau mau tidak susah, jangan kau jadikan itu masa lalu sebagai alasan. Masa lalu itu boleh dikenal, tapi jangan kau bawa ikut ke masa sekarang ini. Tapi jadikan di pelajaran. Iya Om Gaffar. Tapi susah sekali Kak tinggalkan masa laluku. Banyak mimba orang nasihati Kak begitu.
Semua orang ada masa lalunya. Kau udah tahu masa laluku. Tapi saya bilang masa laluku, ya itu yang bikin Om Gaffar jadi seperti sekarang ini. Gara-gara masa lalu. Jadi tidak benar gitu kalau orang bilang, ini bukan salahmu, ini salahnya masa lalu. Tidak benar. Itu orang tidak tahu arti kehidupan. Orang yang tidak bisa memahami takdir dari Tuhan. Gaffar, jadi diizinkan ya ini pergi. Bagaimana ini Nisa? Berat sekali kak sebenarnya kamu pergi kak. Terlanjur tergantung ini sama kau. Kau sama Indah yang bantu-bantu kak selama ini di sini. Kau yang urus juga kebersihannya di kos. Kau yang biasa urus makanku apa sejak darah Tante Watinya. Kalau kau pergi begitu, pasti lain-lain aku rasa. Kita juga iya. Pernah mak bilang itu hari toh, kapan datang itu Ciwang? Pergi kak. Tapi kembali jadi lagi. Nggak tahu ini Om Gaffar, karena trauma sekali ya. Nanti pilih lihat. Siapa lagi bantu kamu? Kita bergantung sekali mah ini sama kau. Perhatian sama Om Gaffar. Nanti kusuruh Indah bantu kek. Ki Om, tidak mau ketinggalkan Ki, tapi susah sekali kehilangan Ki traumatik ini. Iya sayang, nggak apa-apa sih. Nggak bisa kan juga nggak bisa keawasi ke setiap saat. Dan siapa juga tidak bisa kan hilangkan ke masa lalu, kecuali kau sendiri yang mau kasih hilang itu. Jadi biar kau di kamu kasih tenang pikiranmu, kau berpikir, mudah-mudahan kau dapat jalan keluar. Begini memang nasibku saya Om Gaffar.